الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang mulia para habaib, Habib Hussein Al-Kaf, Habib Yahya Al-Kaf, dan para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, guru Siraj, guru Misbah, guru Mursalin, para guru-guru yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah majlis Baitur Rahman, Kampung Keramat, Banjarmasin yang dimuliakan oleh Allah, Sahibul Bait, Sahibul Hajat, yaitu keluarga besar Haji Ahmad Suyuti, yaitu Bapak Haji Deni dan saudara-saudara dan seluruh keluarga beliau. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diampuni dosa-dosa kita, semoga dikabulkan hajat-hajat kita, terutama dalam rangka Idul Fitri. Minal aidinul faizin kull amin wa antum bi khair. Semoga kita dikembalikan kepada fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan khususnya kepada Bapak Haji Deni dan seluruh jajarannya, semoga dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala kegiatannya, dan semoga apa-apa yang dihajatkannya dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat daripada majlis yang mulia ini, maka pada hari ini, pada 10 Syawal, kita bertahan sama-sama memperingati, pertama sebagai pembukaan di majlis ini yang diadakan setiap setengah bulan sekali, maka pada saat ini adalah iftitah. Yang kedua, bertepatan dengan kita sama-sama memperingati haul yang ke-220 daripada Jaddina Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari radhiyallahu an. Semoga kita diberkahi dengan berkah beliau, amin ya rabbal alamin. Adapun sebahagian daripada manaqib Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu, ayah beliau bernama Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi. Jadi diriwayatkan beliau ini lahir di India, kemudian pindah ke Lok Gabang, Martapura. Perjalanannya wallahu alam, ada yang mengatakan beliau berdagang, ada yang mengatakan beliau berdakwah dan lain sebagainya. Alhasil beliau di Lok Gabang, dan ibu beliau atau istri daripada Tuan Abdullah adalah yaitu Siti Aminah. Beliau bukan asli orang Banjar, akan tapi beliau pendatang dari India dan menetap tinggal di Lok Gabang. Demikian sebahagian daripada riwayat. Dan juga adalah beliau ini mempunyai keahlian dalam seni ukir kayu, jadi ahli memahat, ahli ukir-ukiran kayu. Beliau termasuk orang yang dikasihi sultan pada masa itu, artinya bakawan banar, akrab lawan sultan di masa itu. Jadi biasanya kalau orang akrab lawan sultan, ya berarti orangnya orang yang terhormat karena akrab lawan sultan.
Ada beberapa pendapat versi mengatakan masih ada hubungan keluarga, yaitu dari ibu Siti Aminah. Jadi Siti Aminah itu ibu Sidin tuh dari kerajaan Banjar, ada riwayat. Adapun anak Syekh Abdullah dengan Siti Aminah, yaitu yang pertama Haji Muhammad Arsyad, yaitu Datuk Kalampayan, yang kedua Haji Zainal Abidin, yang ketiga Abidin, yang keempat Diang Panangah, yang kelima Nurmain. Jadi 5 yang diriwayatkan tercatat yang ada di Banjar. Kelahiran Muhammad Arsyad. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau dilahirkan di desa Lok Gabang pada hari Kamis dini hari 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan 19 Maret 1710 Miladiah. Anak pertama dari keluarga muslim yang taat beragama, yaitu Abdullah dan Siti Aminah. Sejak masa kecilnya Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kelebihan pada dirinya yang membedakannya dengan kawan sebayanya, di mana dia sangat patuh dan ta'zim kepada orang tuanya, serta jujur dan santun dalam pergaulan bersama teman-temannya. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepadanya kecerdasan berfikir serta bakat seni, khususnya di bidang lukis dan khat, yaitu kaligrafi. Jadi Datuk Kalampayan itu mulai lagi halus, sudah ahli menulis kaligrafi. Makanya tulisan Sidin Al-Quran itu bagus benar, rapi, tulisannya bagus. Beliau mempunyai karya tulisan tangan Al-Quranul Karim dengan 2 qiraat, yaitu qiraat Warash dan qiraat Nafi'. Jadi 2 qiraat itu ditulis dalam harokatnya itu berwarna-warni, dan sampai sekarang manuskrip atau tulisan tangan beliau ada di dalam pagar. Muhammad Arsyad semasa kecil, pada suatu hari tatkala Sultan Kerajaan Banjar, yaitu Sultan Tahmidillah, mengadakan kunjungan ke kampung-kampung dan sampailah ke kampung Lok Gabang. Alangkah terkesimanya sang sultan manakala melihat lukisan yang indah dan menawan hatinya. Maka ditanyakanlah siapa pelukisnya. Maka dijawab orang bahwa Muhammad Arsyadlah sang pelukis. Mengetahui kecerdasan dan bakat sang pelukis, terbesitlah di hati sultan keinginan untuk mengasuh dan mendidik Muhammad Arsyad kecil di istana, yang ketika itu baru berusia 7 tahun. Jadi 7 tahun sudah pandai. Sultan pun mengutarakan goresan hatinya kepada kedua orang tua Muhammad Arsyad. Pada mulanya Abdullah dan istrinya merasa enggan melepas anaknya yang tercinta, tapi demi masa depan sang buah hati yang diharapkan menjadi anak yang berbakti kepada agama, negara dan orang tua, maka diterimalah tawaran sultan tersebut. Kepandaian Muhammad Arsyad dalam membawa diri, sifatnya yang rendah hati, kesederhanaan hidup serta keluruhan budi pekertinya menjadikan segenap warga istana sayang dan hormat kepadanya. Bahkan sultan pun memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Jadi beliau dibawa ke keraton, yaitu ya kampung keraton Wayah ini. Jadi Bahari itu ngarannya itu kenapa jadi keraton, karena memang ada keraton, ada istana, cuma kadada lagi bakasnya. Kenapa jadi kadada lagi? Allahu a'lam, hancur atau mungkin termakan usia karena sudah kelawasan, atau mungkin jadi dihancur orang dihancur musuh ya kalalah. Karena perang Banjar itu paling lawas se-Indonesiaan. Perang nang paling lawas melawan Belanda itu perang Banjar 65 tahun. Nang lain-lainnya itu di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di mana-mana itu kada sampai saya itu ada nang 10 tahun, 5 tahun dan barat. Nah kita buhan Banjar ini 65. Jadi habis itu kan ditipu. Dia hanya kada ditipu terus, tapi karena ditipu akhirnya ditangkap, lalu akhirnya dipenjarakan. Nah lalu kada kau lagi sudah bergerak. Tapi 65 tahun berapa generasi itu
melawan Belanda, mulai sultan-sultan eta sampai nang terakhir Pangeran Antasari, Ratu Zaleha anak Sidin, ada lagi ngarannya Ratu siapa ya nang besepupu lawan Ratu Zaleha, terusnya Ratu Fatimah kah bebinian juga, tapi wani memimpin apa pasukan melawan Belanda. Baharin eta panjang sejarahnya neto nang paham bubuhan pagustian neto kira-kira mbaknya nang tahu sejarah nini datu mereka itu. Jadi bahari itu keratonnya itu di kampung keraton situ. Karena keraton itu diriwayatkan berpindah-pindah dari kampung keraton pindah ke Talok Selong. Di Talok Selong tuh ngarannya Istana Kayu Tangi bahari. Jadi Datuk Kalampen ada menulis buku Jarsidin kutulis buku ini di Istana Kayu Tangi. Jadi waktu itu Istana Kayu Tangi berada di Talok Selong. Ada juga lagi ini istananya. Begitu pindah ke Sungai Kitano, begitu pindah ke Muara Tambangan di Higa Dalam Pagar, begitu pindah ke Karangintan dan beberapa kali pindah istana itu karena apa? Tak paut lawan Belanda jadi akan pindah. Tak paut karena diselukutnya kan apakah bukahan bukan kita mau ulah pulang. Nah itu istilahnya wajah sampai kaputing kada biar sakit biar kayak apa tatap melawan nih tetah ya kalau lah samut nih tuh nainya biar dijajak kada mungkin nya kawan melawan manusia tapi nya tetap maigut barang unda ya kalau biar aja nya kada merasa kada tampati unda maigut sudah. Nah itu orang Banjar ternyata jadi biar kalah kada apa-apa tapi kalau maigut menang maigut barang wajah sampai kat puting minta tah. Nah ini semangat itu orang-orang bahari, mudah-mudahan kita kawa mewarisi ya kalau lah kada kawa kita banyak sedikit, kada kawa kita anu napa pol separuh, kada kawa separuh separapat saka kawanya kadanya kawa pengnang harus dipaksakan harus begini begitu kada kawa saka kawanya tapi jangan kada beramal, jangan kada berkarya, jangan kada berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dewasa beliau dikawinkan dengan seorang perempuan yang solehah bernama Tuan Bajut, seorang perempuan yang taat lagi berbakti pada suami sehingga terjalinlah hubungan saling pengertian dan hidup bahagia seiring sejalan seia sekata bersama-sama meraih ridha Allah semata. Itu tadi. Jadi Sidin belajar di keraton situ belajar agama, alim Sidin. Jadi sebelum Sidin ke Mekah sudah alim. Diriwayatkan Sidin itu waktu berangkat ke Mekah netana, waktu di kapal sambil mengarang kitab, sambil menulis kitab Sidin karena sudah alim. Nah tambah di Mekah pulang 30 tahun makinnya ya kalau lah. Nah diriwayatkan bahwasanya guru Sidin itu mufti di zaman itu ngarannya Syekh Siddiq, orang negara Al-Nagarai, orang negara lain negara. Jadi bahari kerajaan di situ ada kerajaan yang terdahulu di negara itu. Nah jadi Sidin belajar di kerajaan itu alim Sidin. Nah lalu kemudian Sidin dikawinakan lawan Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Makkah. Ada riwayat Sidin itu hendak tulak haji, disuruh sultan tulak haji karena memang haji suatu yang fardu. Sekalinya Sidin mun ke situ-situ baik belajar sama sekali kayak itu. Nah baik belajar kada tulak haji aja lalu bepadahkan lawan nang bini. Maka disampaikanlah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta.
Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya sang istri mengamini, artinya mengizinkan niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka setelah mendapat restu dari Sultan, berangkatlah Muhammad Arsyad ke Tanah Suci mewujudkan cita-citanya. Artinya haji, kemudian berdiam di sana soalnya 30 tahun. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya. Kehidupan di Tanah Suci, Muhammad Arsyad mengaji kepada masyayikh terkemuka pada masa itu. Di antara guru beliau adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Madani. Nah, itu Syekh yang disebutkan terakhir adalah guru Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingannya lah Muhammad Arsyad melakukan suluk dan khalwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah, bahkan khalifah mutlak nomor 1 dari sekian ribu muridnya Sayyid Muhammad As-Samman Al-Madani. Cuma bukan nang masyhur, jadi nang masyhurnya itu di beberapa tempat masyhur. Jadi Datuk Kalampayan Sidin tidak termasuk yang masyhur dalam thariqah, karena Sidin masyhur dalam ilmu. Tapi kemasyhuran Sidin dalam ilmu ketika Sidin mempunyai karangan kitab Sabilal Muhtadin dalam masalah fiqih, kemudian Tuhfatur Raghibin dalam masalah tauhid dan lain sebagainya, tetap beliau itu di kalangan orang-orang alim di zamannya bergelar Al-Waliyus Soleh. Jadi Syekh Yasin Al-Padangi dalam kitabnya Tuhfatul Murid, dalam sanad-sanad ilmu dari guru-guru beliau, dari guru-gurunya, dari guru-gurunya sampai kepada Datuk Kalampayan, sampai kepada guru-gurunya lagi, banyak sekali beliau menyebut bahwasanya gelar daripada Datuk Kalampayan itu, kalau yang lain itu gelarnya Al-Alimul Allamah, yang lain gelarnya Al-Muhaddis, yang lain gelarnya Al-Faqih, Sidin kada disambat Sidin itu Anis Syekh Al-Wali Saleh Muhammad Arsyad Al-Banjari, enggak kayak itu. Jadi di zaman Sidin itu masyhur sebagai wali, sebagai orang yang saleh, ilmunya juga masyhur, tapi ilmunya kada disambat lagi sudah. Nah, neta. Jadi ditinjau daripada tulisan itu jelaslah bahwasanya tasawufnya, thariqahnya beliau itu sangat masyhur di zaman itu. Dan pada waktu itu Sidin tidak masyhur dengan thariqah Sammaniyah. Sidin menulis dalam buku-buku Sidin, selalu Sidin menisbahkan sebagai thariqahnya Syatiriyah. Jadi ada kitab ngarannya Syarah Taftazani, ditulis oleh Datuk Kalampayan. Ya kalalah di akhir tulisan itu, tanggal sekian, hari sekian, bulan ini, tahun ini kutulis tuntung kitab ini di Talok Selong Jarsidin. Ya kala yang menulisnya adalah hamba yang bernama Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari Maulidan. Ya kalalah Asy-Syafi'i madhaban, Asy-Syatari tariqatan. Jadi tarekahnya Syatariyah. Tarekah Syatariyah ini adalah tarekah Syekh Abdullah bin Husain Asy-Syatari yang dari India. India bahari itu dari ujung ke ujung tuh bahari, kada ada lagi Pakistan, kada ada Afghanistan, India bertahan tuh. Jadi semunyaan di pesisir laut India itu bahari ngarannya Hindia. Bahari ngarannya India, termasuk kita di sini India juga aturannya. Cuma karena ada Belanda, akhirnya disambat Hindia Belanda. Hindia Belanda karena ada klaim Belanda. Nah itu karena kita adalah pesisir daripada Samudra India. Nah, menurut riwayat, Khalifah Sayyid Muhammad As-Samman di Indonesia pada masa itu hanya 4 orang,
yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Falembani Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdul Rahman Misri Betawi. Mereka berempat dikenal dengan 4 serangkai dari tanah Jawi yang sama-sama menuntut ilmu di Haramain Asy-Syarifain. Kembali ke tanah air. Jadi ada riwayat Datuk Kalampain itu di Mekah, terdapat lawan Abdul Somad Palembang. Lalu kedua-duanya setelah 24 tahun di Mekah hendak ke Mesir melimpasi Madinah. Ke Madinah dulu ya kalalah, ke Madinah. Di Madinah sekalinya terdapat lawan Syekh Saman Al-Madani, terdapat lawan Syekh Sulaiman Kurdi. Umpat belajar pulang situ kurang lebih 6 tahun, ada riwayat 4 tahun, jadi 26 di Mekah, 4 tahun di Madinah. Nah neta. Lalu hendak ke Mesir, jadi ujar Guru Sidin. Nah yang Guru Sidin ini aslinya orang Kurdi, orang Irak, tapi lawas di Mesir. Syekh Sulaiman Kurdi ini, jadi Syekh Sulaiman Kurdi kada usah gini ikam ke Mesir, ikam parasaku cukup aja sudah belajar ini. Parasaku rasanya cukup aja sudah belajar di sini nih, bulik aja ikam supaya manfaat. Nah Sulaiman Kurdi pada waktu dia di Mesir mempunyai 2 orang murid dari Jawi, yaitu Abdul Wahab Bugis dan Abdurrahman Misri orang Betawi. Ada riwayat orang Banten. Abdurrahman Misri Abdurrahman Misri ini punya anak namanya Muhammad Misri. Muhammad Misri punya anak perempuan dikawin Habib Usman Betawi, Mufti Batavia hari. Lalu kemudian bergabunglah ini berempat. Lalu bulikan baimbai siden, bulikan baimbai singgah di Betawi, kemudian ke Banjar, ada riwayat ke Palembang. Lalu kemudian berdiamlah di Banjar. Abdul Wahab Bugis pun berdiam di Banjar. Kembali ke tanah air setelah lebih kurang 35 tahun, ada riwayat 30 tahun. Menuntut ilmu timbullah kerinduan kampung halaman. Terbayang di pelupuk mata indahnya tepian yang diarak barisan pepohonan aren yang menjulang. Terngiang kicauan burung pipit. Oh ini bahasanya penulis. Dan desiran angin membelai hijau rumput. Terkenang akan kesabaran dan ketegaran sang istri yang setia menanti tanpa tahu sampai kapan penantiannya. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah bertepatan 1772 Miladiah, sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya di Martapura, pusat kerajaan Banjar pada masa itu. Sultan Tamjidillah Raja Banjar menyambut kedatangan beliau dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengelulukan sebagaimana seorang ulama, matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh kerajaan Banjar. Aktivitas beliau sepulangnya dari tanah suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan Sultan pun termasuk salah seorang muridnya, sehingga jadilah dia raja yang alim lagi wara. Jadi Sultan Bahari alim, Sultan Bahari alim. Jadi ujar Sultan, takunakan masalah-masalah agama itu kepada mufti dan qadi. Bilanya mufti dan qadi kada kawahnya datang pada aku. Jadi artinya sultannya alim pada qadi lawan mufti lagi. Ya kalau jadi takunakan dulu lawan qadi, takunakan dulu lawan mufti, punya kada kau datang ya pada aku jadi. Ini Sultan Bahari ya kalau sultannya alim, gurunya alim, yaitu Datuk Kalampayan tadi. Dalam menyampaikan ilmunya, Syekh Muhammad Arsyad mempunyai beberapa metode, di antara satu dengan yang lain saling menunjang, yaitu satu bilhal, keteladanan yang baik, memberi contoh yang direfleksikan dalam tingkah laku, gerak-gerik dan tutur kata sehari-hari, disaksikan secara langsung oleh murid-murid beliau. Jadi mauluakan beribadat tuh mauluakan.
Amaliyah mauluakan, kemudian jaka ibarat bersedekah mauluakan, jaka ibarat napa mauluakan. Nah itu ad-da'wah bil hal, di samping memberi contoh-contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari. Nang kedua bil lisan, dengan mengajar, dengan lisan, dengan bapander, dengan mengajar, baik berceramah dan lain sebagainya. Kemudian bil kitabah, dengan menulis. Beliau menulis beberapa buku. Ada riwayat 30 macam buku sidin, cuma kada semuanya kita ketemu. Jadi ada sarjana dari Samarang datang ke rumah ulun menemukan guru ajar kitab Datuk Kalampen sekian ini. Dari mana dapat? Dari Malaysia ada, dari Belanda ada. Nyawa ke Belanda kah? Kada. Sekalinya nyawa ini kawa lewat internet aja. Nah, ini kawa menyelidiki di perpustakaan ini, misalnya kitabnya apa aja dilihati. Sekalinya ada kitab Dato, lalu minta izin lewat itu aja. Ngapakah ngarannya jururang itu? Pokoknya kayak itu toh. Hebat bano inilah ya kalau lah. Jadi kan harus datang, cuma jar sidin lah. Kadang-kadang ada arsip-arsip nang kada kawa dibuka kecuali didatangi ke situ, minta izin khusus, hanya dibukakan. Ada kan perpustakaan di dunia ini banyak sekali. Di Mesir perpustakaan golol bener, di Iskandariah neto ada bangunan miring di Iskandariah ngarannya para kelawan sungai apa lain sungai Nil di Kairo. Di Iskandariah para pinggir laut ada bangunan miring. Napa itu pina miring antik banget bentuknya, soalnya perpustakaan terbesar di dunia. Jadi macam-macam buku ada di situ. Belum lagi di Belanda, kada pernah ngomong ke Belanda lagi. Mudah-mudahan aja berjalan ke Belanda ya Allah. Belanda, belum lagi di Perancis, belum lagi di mana-mana tempat itu ada perpustakaan. Kadang jadi ditemukan di sana beberapa judul yang indikasi itu adalah tulisan Datuk Kalampayan. Cuma kadang kalau dibuka, napa diantaranya ujar sidin Syarah Fathul Wahhab. Jadi Fathul Wahhab kita kitab fiqih Abu Zakaria Al-Ansari mensyarahi kitab Minhajut Tullab karangan Abu Zakaria Al-Ansari juga, tapi memukhtasar daripada Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi itu lah. Jadi Imam Nawawi bisa karangan Minhajut Thalibin diikhtisar oleh Abu Zakaria Al-Ansari ngarannya Manhajut Tullab. Kemudian disyarahi oleh Abu Zakaria Al-Ansari sendiri namanya Fathul Wahhab. Nah, itu disyarahi, dibesarkan lagi. Nah, ujar ada tulisan Datuk Kalampayan, cuma tidak ditemukan di mana tempatnya, cuma ada informasi seperti itu. Berarti itu kira-kira beberapa jilid kitab kemungkinan. Menggunakan bakat yang beliau miliki di bidang tulis menulis. Sehingga lahirlah lewat ketajaman peranya kitab-kitab yang menjadi pegangan umat, seperti kitab Sabilul Muhtadin, yang mana kitab Sabilul Muhtadin itu menjadi rujukan bagi beberapa negeri, terutama di negeri Asia, yaitu bumi Melayu, Malaysia, Brunei, Patani, Thailand dan lain sebagainya. Kemudian setelah kurang lebih 40 tahun mengembangkan dan menyiarkan Islam di wilayah Kerajaan Banjar, akhirnya pada hari Selasa 6 Syawal 1227 Hijriah 1812 Miladiah, Allah Subhanahu wa taala memanggil Syekh Muhammad Arsyad ke hadiratnya. Usia beliau 105 tahun dan dimakamkan di Desa Kalampayan, sehingga beliau juga dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan. Adapun gelar yang diberikan oleh Belanda, Tuan Surgi Haji Besar, itu gelar Belanda pada waktu sidin apa ngarannya itu diminta untuk mengunjungi
teropong nang diulah Belanda. Jadi Belanda bahari mau ulah teropong di Jakarta situ di Batavia bahari ngarannya. Sedangkan Datuk Kalampeng kan ahli falak, dibujurakan sidin kiblat beberapa masjid, lalu masyhurlah sidin sebagai orang ahli falak, lalu didatangi oleh Belanda. Ujar Belanda, lihati akan pang teropong kami, dilihati akan sidin, dibujurakan sidin sepali ini dan sebagainya. Lalu akhirnya napa buktinya? Berdebat. Jadi sidin ilmu astronomi nih, ilmu falak kayak ini. Akhirnya Belanda mengakui bahwasanya sidin dasar alim di bidang ilmu falak. Lalu diberi sidin hadiah. Diberi hadiah oleh Belanda ceramin dari jati lawan ranjang dari jati. Bahari jati itu kada dari sini. Jadi jatinya jati Eropa nang memang datang dari negeri Eropa. Wah, ini ada di dalam pagar ranjangnya, ceraminnya masih ada. Jadi memang antik di zaman itu, barang mahal. Kayak itu kita sudah diberi hadiah itu. Kemudian diberi gelar beliau dengan Tuan Syurgi Haji Besar. Gelar sidin Tuan Syurgi Haji Besar Muhammad Arsad Al-Banjari. Itu gelar daripada Belanda. Ada riwayat berdebat lawan Belanda. Ujar Belanda, apakah setiap banyu itu ada iwak? Jersidin ada. Nah, di dalam di dalam nyiur itu ada banyu, ada iwak. Jersidin ada. Ambil belah Jersidin, belah ada iwaknya. Nah, karomat, tapi itu bab karomat. Ini pian belah ada daya lah. Coba ini bab karomat. Ada riwayat seperti itu. Sebagaimana beliau pada waktu membujurakan setelah sekian lawas sidin berdebat dengan Syekh Abdul Qahar Al-Batawi. Syekh Abdul Qahar Al-Batawi ini 14 tahun di Mekah, alim. Kemudian datang Datuk Kalampayannya, kalau lah ujar sidin ini salah arah kiblat kada kawa. Jar Syekh Abdul Qahar, ya kalau ini sudah orang bahari kayak ini kada kawa, biar orang bahari gin tetap salah. Jadi dalilnya napa? Ya kalau di Mesir itu Jasidin ada kuburan yang salah, dibujurakan kiblatnya. Padahal di Mesir itu kurang apa alimnya. Ya kalau pokoknya kalau bukan mihrab Nabi itu boleh dibujurakan, kecuali Nabi yang menentukan. Nabi kada mungkin salah. Kalau Nabi yang menentukan kada mungkin salah. Kalau selain daripada Nabi, biar sahabat atau tabiin orang alim apakah tetap bisa salah ya sidin. Akhirnya berdebat panjang 3 hari berdebat itu, kada anuan sama-sama alim. Akhirnya dia bujur ikam juga. Sudah bujur dia sudah. Akhirnya maka dibujurakanlah arah kiblat, karena arah kiblatnya itu lurus ke arah barat, kadada miring ke kanan. Padahal kan harus ada miring ke kanan 25 derajat. Hanya dibujurakan. Nah, pada waktu setelah dibujurakan, lalu datang sidin orang kampung, kan kada tahu orang kampung. Jadi supaya orang kampung ini kada ragu-ragu, diriwayatkan Datuk Kalampayan mengeluarkan karomah sidin. Di jubah sidin terlihat gambar Ka'bah. Jadi pas arahnya itu ke Ka'bah. Oh, tenang, untuk masyarakat awam. Jadi bukan serta merta langsung. Jadi bukan tiba-tiba membujurkan, ini arah kiblat ada Ka'bahnya. Kada. Debat panjang dengan ulama-ulama beberapa hari, baru akhirnya mereka mengambil keputusan bujur. Lalu kemudian dibujurakan. Setelah dibujurakan supaya menunjukkan kepada masyarakat hanya ada karomah sidin. Begitu yang disebutkan dalam kitab Mas'alatu Tahwilil Qiblah fi Betawi. Jadi itu ditulis oleh Datuk Kalampayan sendiri. Cerita itu ditulis, kemudian tulisan itu tidak ada di sini. Di mana? Di Belanda adanya. Di Belanda, di bawah Belanda.
Iya, Belanda ini kayak tupangnya lah. Di bawahnya barataan kita. Nah, alhamdulillah tercetak dan ditemukan oleh kawan-kawan kita lalu tercetak, dan begitu pula kitab-kitab yang lain. Jadi setelah kurang lebih 40 tahun Sidin, yaitu umur 105, berarti 40 tahun Sidin Bulik itu umur 65. Sidin Bulik deh. Sidin Tulak umur 30. Bulik 65, berarti 35 tahun ya. Kalau mun Sidin umur 35, Bulik berarti 30 tahun 65. Nah, jadi 65 tahun Sidin Bulik, lalu 105 40 tahun kemudian Sidin meninggal dunia. Kan itu anehnya. Jadi Sidin Tulak itu umur 30 tahun sulak ke Mekah itu radhiyallahu anhu warḍah. Istri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar diriwayatkan bahwa beliau yang tercatat di Banjar ini yaitu 11 orang istri, kemudian beliau mempunyai 30 orang anak, kemudian mempunyai 114 cucu. Jadi pada waktu Sidin meninggal, Datu meninggal itu 30 orang anak dan 114 cucu. Itu yang tercatat di Banjar. Nah, neta. Jadi ujar bubuhan kita di dalam pagar, ini positif dan ini tidak bertambah lagi. Untuk yang di Banjar, ya ini nih Pang, sudah untuk anak dan cucu tercatat semuanya. Nah, selain daripada anak dan cucu, buyut, wallahu alam. Itu kada denang kau mencatat secara keseluruhan, kebanyakan sudah. Tapi kalau anak dan cucu sudah sepakat tidak lebih daripada 30 anak dan tidak lebih daripada 114 cucu yang ada di Banjar. Karena diriwayatkan di Mekah ada juga. Di Mekah ada keluarga Al-Banjari yang ternyata bukan dari yang dicatat di Banjar, ngarannya lain, tapi mulai bahari mereka bergerak Al-Banjari dan mereka punya silsilah keturunan Muhammad Arsyad Al-Banjari dan mendiami rumah Datuk Kalampayan. Nah, ada di Mekah. Rumah Datuk Kalampayan di Mekah itu kan tahun 86 aja hanya digusur. Sebelumnya masih ada, walaupun beberapa tahun sebelumnya kada boleh lagi didiami. Jadi kawan-kawan kita sepalih nang tuha-tuha itu masih menemui rumahnya Dato. Dan rumah itu adalah rumah yang didiami Sidin. Adapun yang lain-lain itu ngit Sidin barataan. Cuma disewakan. Ada yang kena gasan santri, gasan menampung santri, sehingga satu kampung itu ngarannya Barhat Banjar. Kampung Banjar. Tahun 86 digusur semuanyaan. Kenapa jadi ahli warisnya kada dapat? Sebab Datuk Kalampayan nulis ujar Sidin semuanyaan nang kutinggalakan di sini wakaf lillahi taala. Lalu kada dapat bagian. Nah ya kalau wakaf lillahi taala berbeda dengan ulama Aceh. Ulama Aceh kada ada wasiat, lalu sampai ke ini Buan Aceh ada dapat. Buan Aceh ada sebahagian hotel di Mekah itu git bubuhannya. Jadi jamaah haji Aceh dapat bagian. Ya kalau lah ada kita kada dapat karena Datuk Kalampayan menulis, padahal sekampungan gitu Sidin waktu itu, mungkin sih ada berduit nukar Sidin ya kalau lah. Ngarannya Barhat Banjar, wah ini digusur habis jadi Masjidil Haram semuanya. Jadi di areal Masjidil Haram, parak benar, parak. Jadi ini sudah jadi Masjidil Haram semuanya, Barhat Banjar. Nah itu Barhat Banjar. Adapun yang lain-lain, perkampungan yang lain itu jauh, seperti Syi'ib Amir, Jabal Hindi, kemudian Nafak Sulaiman dan lain sebagainya, itu tak jauh ada Barhat Banjar. Ini parak benar lawan Masjidil Haram bahari. Tahun 86 digusur. Jadi Datuk Kalampayan Tulak ada riwayat bubuhan kerajaan datang ke rumah ya, kalau bubuhan Pagustian dan sebagainya guru ajar bahari itu Sultan itu menulis surat
Sultan itu menulis surat kepada sultan di Mekah. Tulisannya itu kayak ini. Nah ini keluargaku Muhammad Arsyad tolong dibiayai. Antar sultan, antar raja, lalu nyaman. Ya kalau lah. Jadi kadangnya mengirimi mulai sini, namun mengirimi mulai sini kan ngaleh, ya kalau. Tapi orang sana sudah menjamin, oh ini keluarga kerajaan, jadi diperhatikan. Ada nomadang itu kah masuk akal juga dulunya kalau masuk akal juga itu. Maka ada dari riwayat madahakan dikirimi ada kan riwayatnya madahakan, tapi sidin sekali nyaman aja di situ. Datuk Kalampan nyaman aja. Alhamdulillah. Alhasil inilah semua apa yang telah dilakukan oleh pendahulu kita, dan ketahuilah bahwasanya Datuk Kalampayan ini diakui oleh ulama-ulama di Nusantara sebagai pendahulu ulama-ulama. Jadi ulama-ulama nang pendahulu dalam bidang ilmu. Ada pendahulu sebelum sidin tapi tidak semasyhur sidin. Jadi sebelum sini itu ada ulama-ulama di Aceh, ulama-ulama di Palembang dan sebagainya, tapi tidak masyhur sebagaimana Muhammad Arsyad. Sehingga di Jawa dan di mana-mana tempat itu mereka menganggap bahwasanya Datuk Kalampan itu adalah ulama tertua Nusantara, termasuk jaringan ulama Nusantara. Alhamdulillah ala hadin ni'mah. Dan di antara karamat daripada Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya karamat-karamat sidin itu ada pada anak cucu sidin. Dr. Usama Al-Azhari dari Azhar Mesir dalam sebuah videonya dia mengatakan, aku menghitung yang tercatat di dalam kitab Syajarah Arsyadiyah saja 100 tahun yang lalu itu sudah ada 200 ulama yang soleh dan wali. 200 ikung nang ada di kitab itu, belum lagi nang mbah itu. Jadi nang tercatat di situ aja ada 200 jasidin. Belum lagi nang kada tercatat, belum lagi zaman wayah ini. Akhirnya sidin pernah datang ke Banjar tapi tidak bertemu dengan sebagian ulama, terus pulang ketemu lagi. Beberapa waktu yang lalu ulun di Mesir juga hendak mendapat sidin, sekalinya sidin di luar negeri. Pas ulun ke luar negeri sidin datang, kada terdapat. Kada terdapat. Sayyid Usama Al-Azhari. Wah kada. Dan diriwayatkan di antara ketegasan daripada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau kada hakun mau mencampuri urusan politik. Jadi pada waktu sidin berada di kerajaan Banjar, sidin menjadi guru besar, raja-raja murid sidin. Suatu saat terjadi pergolakan politik antara anak-anak raja ini berabut. Kemana sidin? Sidin rehlah keluar 2 tahun sidin, 2 tahun kadada di Banjar, ke Yaman, ke Irak, ke Kurdi, ke beberapa tempat sidin keliling dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka itu setelah sidin bulik. Jadi sudah bulik, beberapa tahun kemudian terjadi pergolakan politik di Banjar, keluar sidin 2 tahun itu hanya boleh pulang. Nah dalam 2 tahun yang kedua itu dicatat banyak oleh Datuk Abdurrahman Siddiq. Ada catatannya tentang bagaimana sidin mengembangkan ilmu, mengambil sanad, berguru, bahkan mengajar, bahkan memberikan sanad kepada ulama-ulama dunia. Jadi di Mesir itu akhirnya beliau diberi gelar sebagai beliau diberi gelar sebagai Mujaddid Syarak Asia, pembaharu Asia Timur. Jadi bagian Asia ini pembaharunya, mujaddidnya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau sezaman dengan Syekh Abdullah Al-Hijazi, kemudian Syekh Hasan Abdullah Al-Basri, kemudian sezaman dengan pengarang daripada Asy-Syarqawi yaitu Syekh Abdullah Syarqawi. Itu satu zaman. Datang kepada ulun As-Sayyid, siapa pengarang sidinnya orang Mesir tuh? Siapa pengarangnya? Sayyid
Kada ingat ada orang Mesir, jadi orang alim di Mesir, ulama di Mesir pernah datang alhamdulillah ke Banjar dan bertemu. Kemudian ulun bawa ke Kalampayan, akhirnya kita bacakan kitab Sabilal Muhtadin. Ujar Sidin, ini sayang benar jar Sidin, Sabilal Muhtadin ini kada diterjemahkan ke bahasa Arab. Seharusnya diterjemahkan ke bahasa Arab. Ente seharusnya menerjemahkan jar Sidin. Jadi ujar Sidin, ini Datuk Kalampayan ini sezaman dengan Abdullah Syarqawi, Abdullah Hijazi, kemudian Abdullah Al-Basri, kira-kira 200-300 tahun yang lalu, ulama-ulama besar di Mesir. Nah, Sidin itu nambah kisah, dan Sidin menyebutkan bahwasanya Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari itu adalah ulama yang masyhur di dunia. Ulun terdapat juga lawan namanya doktor, kadang juga ngarannya, ulun mengatakan ngarannya ngalih. Terdapat doktor orang Yaman, orang Zabid. Dia mengatakan, antum di mana? Saya bilang ulun di Tarim. Oh, aku pianpang di mana? Aku di Zabid. Oh, di Zabid. Zabid ini kota ilmu ya. Berapa tahun? 7 tahun. Ente punya pesantren di sini? Punya. Apa nama pesantrennya? Da'atul Asyadiyah. Loh, kok bisa ke Da'atul Asyadiyah? Iya, saya ada garis keturunan dengan Datuk Kalampayan. Oh, Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari? Iya, Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari pernah ke Zabid. Dan dia termasuk guru yang menyebarkan thariqah Samaniyah di Zabid bersama Abdul Somad Palembang, Abdul Wahab Bugis, Abdul Rahman Misri, bersamaan dan juga tidak bersamaan. Artinya kan pernah nang Imbai, pernah kada. Ini buktinya, dia buka, ini ada syair. Syair itu tulisan orang Zabid menerangkan tentang kedatangan mereka ke Zabid. Dan mereka bertawasul dengan menyebut nama-nama ulama-ulama ini, Al-Falembani ini dan sebagainya. Mereka bertawasul, orang Zabid, orang Yaman. Wahakada. Jadi demikian, memang demikian para ulama-ulama, mereka adalah yanfa'u ba'dhum ba'dha, memberi manfaat satu sama lain, tidak peduli dari mana siapapun orangnya. Kalau dia alim ya belak ngajar, tidak peduli dari mana. Kalau ternyata kita perlu untuk mengambil ilmu, kita belajar. Datuk Kalampayan tidak memandang Muhammad bin Abdul Karim As-Samman sebagai orang yang lebih muda daripada dia 10 tahun, tapi karena dia orang alim dia belajar. Bahkan Datuk Kalampayan masyhur dengan riwayatul akabir anil asaghir. Jadi riwayatnya orang yang tua kepada orang anum itu masyhur pada diri Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Jadi diantaranya ulama itu menyebutkan Datuk Kalampayan ini memang kada pernah supan dalam menuntut ilmu, walaupun orang anum kan tetap sini belajar. Nah, itu seharusnya kita. Jadi kada pandang Tuhannya, kada pandang siapanya. Yang penting orangnya itu alim, manfaat, kita belajar dengan dia, ambil manfaat daripada dia. Dan begitu seterusnya, supaya kita mendapatkan ilmu. Karena sesuatu yang paling mahal di dunia ini adalah informasi. Lebih daripada segala-galanya. Jadi pian kalau punya informasi rahasia tentang Amerika, itu dibayar mahal sama Iran. Atau pian punya informasi tentang Iran, dibayar mahal di Amerika, kan gitu. Information dalam bahasa Inggrisnya itu expensive, sangat mahal sekali. Begitu pula ilmu itu kan informasi. Ilmu itu informasi. Jadi informasi nang ilmu itu adalah yang paling mahal, melebihi daripada segala-galanya. Apalagi informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apalagi informasi yang langka. Apalagi informasi yang hebat, pasti harganya sudah tidak ternilai. Itu kalau kita pandang dari segi harga zahirnya. Dari segi harga batinnya pun di sisi Allah sangat mahal. Ilmu adalah patokan seseorang, makom seseorang, kemuliaan seseorang ada pada ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyebutkan, ilmu menjagamu, harta kamu yang jaga. Ilmu bila kau ajarkan bertambah, harta kalau engkau berikan berkurang.
ilmu bisa dicuntan orang ya kalau sedangkan harta bisa dicuntan orang, ilmu nggak ada, orang nyuntan ilmu ada dan lain sebagainya. Wah kata. Jadi ini semuanya menunjukkan bahwasanya kemuliaan adalah pada ilmu. Itulah yang dimiliki dan selalu ditakzimkan oleh jaduna Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sehingga akhirnya beliau menjadi orang yang alim dan panutan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada beliau zahir batin dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Al hadini yaquluni ya salihu ila hadrat nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.